Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bentuk akar. Simak baik-baik. Yang pertama ada bentuk umum. Jika ada akar pangkat M dari A pangkat N, itu bisa dijadikan bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat M per M. Dengan syarat M sebagai indeks, N sebagai pangkat, dan A, M, N harus anggota bilangan real. Yang kedua, saya akan membahas tentang sifat-sifat akar. Yang pertama, jika ada akar A dikali akar A, itu artinya sama dengan A. Jadi kalau di dalam akar ini angkanya sama, berarti hasilnya angka itu sendiri tanpa akar ya. Yang kedua, ada penjumlahan dan pengurangan. Misal ada A akar B ditambah atau dikurangi dengan C akar B, maka hasilnya A ditambah atau dikurangi dengan C diakarkan B. Nah, jadi ini penjumlahan dan pengurangan itu caranya sama. Jadi tinggal misalkan ini penjumlahan, maka sini penjumlahan. Kalau sini pengurangan, maka sini pengurangan, gitu ya. Terus yang ketiga, ada perkalian. Jadi kalau yang atas ini kan angkanya sama. Nah, kalau yang ketiga ini saya bikin beda. Misalkan ada akar B, A akar B dikali C akar D, maka A dikali C lalu akar B kali D. Nah, gini. Dan yang keempat, pembagian. Misalkan ada A akar B dibagi C akar D, gini. Berarti A dibagi C diakarkan B dibagi D. Ini. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu misalkan ada akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, gini. Jadi ada M, ada N, itu bisa dijadikan bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat 1 per M dikali M. Nah, ada 5 sifat ini, jadi harus kalian mengerti dan pahami. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh. Nah, contoh soal yang pertama. Di sini tentukan hasil dari A ada 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Jadi hasilnya yang ini ditambahkan dengan ini ya. Jadi 5 ditambah 3
akarnya udah sama ya. Jadi di sini akar 3. Nah, hasilnya 5 tambah 3 8 akar 3. Nah, hanya seperti ini. Yang nomor B, di sini ada 2 akar 18 dikurangi 3 akar 8. Nah, ini yang di dalam akar kan bentuknya berbeda ya. Jadi kita harus menyamakan dulu dengan cara 18 sama 8-nya itu disederhanakan. Dikeluarkan berapa kali berapa, yang hasil salah satunya bisa keluar akar. Misalkan kita bikin pohon faktor dulu ya. 18 misal kita bagi dengan 2, berarti hasilnya 9. Nah, 9 ini bisa keluar akar tidak? Bisa. Kalau bisa ya udah sampai sini aja. Terus sekarang ganti yang 8. Misal 8 kita bagi 2, hasilnya 4. Nah, 4 sendiri bisa keluar akar tidak? Kalau sudah bisa berarti sudah seperti ini. Nah, lalu kita taruh di sini, kita jabarkan ya. Ada 2 akar 18, dia jadi 9 kali 2 dikurangi 3 akar 8-nya jadi 2 kali 4 atau 4 kali 2. Nah, kalau sudah berarti kita jabarkan akar 9 itu berapa? 3. Iya. 2 kali 3 akar 2. Terus 4-nya akar 4 berapa? Ya, 2. Jadi 3 kali 2 akar 2. Nah, baru kita kalikan. Jadi ada 6 akar 2 dikurangi 3 kali 2, 6 lagi ya. 6 akar 2. Nah, ada 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Jadi hasilnya ini. 6 dikurangi 6 diakarkan 2. Jadi 6 kurangi 6 kan 0. Masih akar 2. Ini jadinya 0 kali berapapun hasilnya 0. Gitu. Jadi caranya kalau di sini bentuknya tidak sama, berarti kita menyimpulkan bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa kita sederhanakan. Nah, soal selanjutnya saya akan memberikan contoh perkalian dan pembagian. Nah, soal nomor 2. Hitunglah yang pertama A, 5 akar 2 dikali 4 akar 3. Nah, jadinya di sini ada 5 dikali 4, lalu akarnya ada 2 dikali 3. Nah, jadi tinggal dikalikan, yang di luar akar dikali luar akar, yang di dalam akar dikali yang di dalam akar. Lalu di sini ada 5 kali 4 20, 2 kali 3 6. Jadi akar 6. Nah, akar 6 bisa keluar tidak? Tidak. Kalau tidak, ya udah hasilnya hanya seperti ini. Yang ke B ada 8 akar 48 dibagi 2 akar 6. Jadi hasilnya 8 dibagi 2 akar 48 dibagi 6. Ini. Jadi yang di luar akar dibagi di luar akar, yang di dalam akar dibagi yang di dalam akar. Nah, sekarang 8 bagi 2. Iya, 4. Terus akar 48 dibagi 6. Berapa itu? Iya, 8. Nah, sekarang 8 ini bisa keluar akar tidak? Tadi yang soal nomor 1, ingat?
Nah, iya. Jadi sama dengan 4 akar 4 dikali 2. Gini. Nah, akar 4 bisa keluar akar. Jadi 4 dikali 2 akar 2. Jadi 2 ini didapat dari akar 4. Lalu 4 kali 2 hasilnya 8 akar 2. Nah, jadi ini hasil terakhir. Selanjutnya, nomor 3, tentukan nilai dari akar pangkat 4 dari 4. Sama kayak tadi ya. Jadi di sini kalau tidak ada angkanya berarti itu 2. Angkanya 2 ya. Jadi di sini angkanya 2. Nah, kayak tadi sifat kelima, sifat yang terakhir dijadikan bentuk pangkat dulu ya. Jadinya 4 pangkat. Karena ini tidak ada angkanya ya, nggak ada angkanya berarti ini 1. Jadi ada 1 per M kali N. Jadi 2 dikali 4. Gini. Kemudian kita kalikan dulu. Jadinya 4 pangkat 1 per 8. Nah, 4 sendiri bisa kita sederhanakan, yaitu berapa ya? Iya, 2 pangkat 2. Gini. Harus masih dipangkatkan dengan 1 per 8. Nah, kalian ingat sifat perpangkatan kemarin. Ada misalkan ada A pangkat N dipangkatkan M, itu hasilnya A pangkat N kali M. Nah, jadi ini modelnya sama seperti ini. Pangkat dipangkatkan, jadi pangkatnya dikalikan. Itu ada 2 pangkat 2 dikali 1 per 8. Kita sederhanakan, yaitu ini 1, ini dapat 4. Jadi hasilnya ada 2 pangkat 1 per 4. Nah, kalau misalkan dijadikan bentuk akar, jadinya akar pangkat 4 dari 2. Nah, sudah. Hasilnya hanya sampai sini. Nah, pertemuan kali ini mungkin cukup sampai sini dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan soal latihan buat kalian mencoba sendiri ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa simak materi sebelumnya gitu ya. Jadi ada A, B, C, D, E, kalian coba sendiri. Nah, nanti di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya saya akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar gitu ya. Dah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.